Makin optimis nikah pokoknya. On makin time. optimis. Di 40 gitu. Bulan selanjutnya cair 60. Ya. Jadi setelah saya nikah itu yang cair 87 juta. Kuli manjat. Manjat Iya. pohon kelapa itu Pohon pun kelapa. sudah dilakukan. Jadi mau apa lagi Bang Doni? Sudah semua profesi berarti Semua, bahkan dulu di tambang raya itu pernah ketimbun sampai segini, tinggal kepala aja, dikira mau mati loh Bang. kan dia tambang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dengan bintang tamu saya kali ini. Tamu ini khusus membahas trading. Kalau melihat penghasilan, nanti dia akan berbicara banyak terkait dengan berapa sebenarnya penghasilan dia di YouTube maupun dunia pertradingan. Tapi ada yang spesial. Dia sudah mendapatkan ini. Nih, halo YouTubers. Bang Doni, ini luar biasa ini. Halo YouTuber, kenapa saya bilang halo YouTuber? Karena kalau sudah melihat ini pasti sesuatu banget nih. Ya, ini penghargaan. Ya, penghargaan ini tertulis Doni Sasake, ya. Itu yang nggak bisa dibeli itu ya. Ya, nggak bisa. Kalaupun ada yang beli ya berbeda itu ya. Ini untuk 100.000 subscriber. Nah, dapat 100.000 subscribernya ini butuh berapa lama, Bang Doni? 1,5 tahun. 1,5 tahun udah bisa megang ini ya? Bisa megang. Oke, beda banget nggak ketika sudah dapat ini penghasilannya dengan sebelumnya? Iya, beda jauh. Beda jauh ya? Beda jauh. Oke. Artinya kan subscriber naik, viewers ikut naik. Oke, itu udah linear ya, banding dia. Perasaan pertama membuka ini gimana? Nggak tahu lah. Kayak dikasih apa ya? Kalau dikasih uang mungkin udah biasa ya, karena di trading terus kita dapat gajian bulan di YouTube. Kalau ini kita kayak rasa dikasih penghargaan kalau kita nih orang yang penting di YouTube. Jadi ada hal rasa yang nggak bisa diuangkan gitu kan. Ini bentuk apresiasi. Apresiasinya gitu. Atas penghargaan. Ya, atas konsisten, kemudian ya apa ya banyak orang yang suka sehingga ini adalah bentuk apresiasi dari YouTube. Oke, kayaknya kalau saya pajang ini terus nanti sepanjang perbincangan mungkin banyak yang salah fokus. Saya salah fokus ketika megang ini. Ini sangat luar biasa. Inilah ya, ini keren. Bang Doni Sasake sudah mendapatkan silver play button. Semoga untuk yang goldnya, gold secepatnya. Ya, warna kuning itu. Kuning. Jadi agar kita bangga. Ada memang kita warga Lombok sudah ada dapat satu ya. Nanti segera menyusul Bang Doni. Insya Allah kalau kontennya terus insya Allah akan cepat dapat yang gold ini. Luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan. Ini saya simpan dulu ya, agar kita fokus berbicara. Ini saya terganggu memang ngeliat ini. Terganggu bukan apa, ini mikirin ini terus. YouTuber pasti ya, YouTuber kayak semua tetap semangat ini. Bang Doni saja dapatnya ini cuma 1,5 tahun ya. 1,5 tahun dan sangat luar biasa berdampak terhadap channel dan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait bagaimana sebenarnya Bang Doni Sasake memulai di YouTube dan perjalanannya. Butuh berdarah-darah, butuh perjuangan. Jadi kita tidak melihat Bang Doni ini sekarang penghasilannya sebulan tembus 80 juta, Bang Doni ya? Dari YouTube. Dari YouTube satu channel. Satu channel. Satu channel 80 juta Bang Doni ini. Nah, gimana ceritanya? Ini manis kan? Enak kan dengernya gitu ya? Manis ya? Iya, ini kalau para YouTuber ngeliat, wah enak sekali kan? Nah, tapi kita harus tahu bagaimana dulu Bang Doni ini. Pahitnya. Oke. Kita ini dulu deh pertama Bang Doni. Trading ini apa sebenarnya nih? Kalau sederhana sih trading ini bisa dibilang pertukaran mata uang asing sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya mau punya rupiah nih, saya mau tukar ke dolar, proses penukaran itu namanya trading. Jadi sederhananya ya seperti itulah sederhananya. Jadi proses penukaran antara mata uang A sama mata uang B. Nah, itu namanya trading. Kemudian berarti berbicara selisihnya berarti ya. Ketika orang lepas, kemudian beli lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan anggaplah sekarang harga dolar 14.000 gitu kan. Nah, dengan ada beberapa berita nih dari luar, misalkan di Amerika ada berita tentang kenaikan misalkan
ekspor impor gitu kan, tingkat ekspornya naik, terus kemudian tingkat penganggurannya menurun, berarti kan impactnya ke dolar kan tinggi nih. Naik kita belilah dolar di harga 14.000 dengan harapan mungkin nanti naik ke 15.000, 16.000 baru kita lepas. Selisihnya itulah kita dapatnya profit namanya. Nah ini dari selisih. Selisihnya berarti selisihnya yang kita cari. Nah ini trading. Ini kita mulai permulaan nih. Nah, jadi pembukaan tradingnya ini. Nah sekarang kita tanya nih, dengan penghasilan 80 juta per bulan, ini seorang Doni Sasaki. Ini satu channel ini yang saya sangat luar biasa. Ini satu channel dia dipegang sama Bang Doni. Tapi itu penghasil 80 juta itu dari YouTube. Kalau dari trading lain lagi. Lain lagi ya. Lain lagi. Waduh. Jadi kalau dikalkulasi bulannya bisa 100 sampai 150. Sampai kalau 100. Seluruh income lah, seluruh pendapatan bisa. Bahkan pernah rata-rata 150 per bulan. 150. Berarti 80 itu ini yang dari YouTube aja. Ya. Dari YouTube. Nah, itu belum nanti kalau ada endorse, belum lagi nanti dari hasil trading. Ya bisa tembus. Ya kalau hampir rata-rata bisa 150 per bulan. Per bulan. Wis. Ini saya nggak bayangkan, saya tadi cuma 80 itu. Bahkan kalau dulu pernah lagi oke-okenya gitu. Pernah 300 sebulan. 300 sebulan. Tapi itu yang kalau kita bilang yang paling tertinggi lah, tertinggi. Kalau kita ambil patok rata-rata ya 150 ada. Ada musimannya nggak seperti itu? Misalnya ada apa ya, isu-isu sosial tertentu atau isu ekonomi tertentu itu bisa berdampak seperti itu. Dampak paling besar itu kalau ada perang. Perang itu kan biasanya ngaruh ke mata uang. Mata uang. Kita kan dulu pernah ada perangnya siapa nih, si Myanmar kalau di Myanmar ya, serang. Itu kan kacau semua mata uang. Terus kemudian kalau ada krisis, terutama nih corona juga. Corona, aduh. Tapi bisa sampai 300 itu musim corona apa enggak? Dulu musim corona itu malah dolar tuh bisa pernah tembus 19.000. 19 ya. Nah di situ dulu orang yang trading malah di situ. Surga ya. Jadi kalau orang bilang corona itu wabah lah ya, mungkin bisa dibilang apa yang namanya masalah besar. Tapi kalau untuk orang trading malah di situ berkah. Rezeki omploknya malah. Jadi Waduh. disule semua dulu tuh. Karena kita kan tergabung nggak hanya sekedar di trading ya, tapi di saham dan sebagainya. Waktu dulu BRI mungkin blue chip lah kalau bahasa saham. Itu juga turun anjlok. 50% turun. Waduh, kacau itu. Nah, disitulah justru jadi surganya orang pemain saham, orang trading. Yaudah, lepas. Dibeli semua. Beli ya. Beli. Nah, begitu dia muncak, dilepas, serat. Gitu kan. Karena dulu corona itu nggak sampai. Kalau di mata uang ya, mata uang atau saham, nggak nyampe 3 bulan, kayak stabil lagi. Stabil lagi ya. Begitu dia turun anjlok, kita ambil salah satu itu harga BRI dulu. Sahamnya itu satu per lembar 4.000 harga normalnya. Begitu dia anjlok itu cuma ada 2.000, bahkan pernah kurang 1.900. Di situ yang punya modal beli, langsung beli diserbu di situ. Karena dia ini hanya apa ibaratnya, karena kan kalau perusahaan ya BRI, BNI apa sebagainya kan perusahaan besar. Terbuka kan, terbuka. Jadi ya mungkin nggak hanya cukup. Mungkin hanya 1 atau 2 bulan bisa stabilkan lagi karena dia kan termasuk BUMN. Jadi negara nggak mungkin tutup mata dong. Betul. Subsidi lagi nanti, suntik lagi. Jadi waktu itu ya kurang lebih 3 bulan udah stabil lagi. Di situ orang jual. Oke, stabil, jual lagi. Bisa 2 kali lipat berarti. Bisa 2 kali lipat. Nah, ini kenapa saya tanya musim ya? Karena semua punya musim kan? Musim. Ya. Nah, namun ini kadang saya subscriber udah 100 dulu, udah 100.000 baru ditawar orang Lombok. Jadi sebelumnya nggak ditahu, ada yang bilang orang Jawa. Dulu. Jadi belum ada yang kenal nih. Nggak ada yang kenal. Karena dulu nggak pernah saya kenalkan saya ini orang Lombok, nggak. Jadi ya sebenarnya kalau orang agak apa ya, mungkin agak kritis gitu kan. Ya, Sasaki-nya itu. Sasaki-nya. Sebenarnya kan bukan nama asli gitu kan, tapi karena orang Sasak ya udah daripada nanti dia jadi masalah kalau saya tulis Sasak, ya siapa nanti namanya netizen ada yang ngebully gitu karena takutnya ke situ kan. Ya udah saya tambahkan gitu aja sih. Sasaki. Jadi Doni Sasaki. Wah, ini brandingnya cukup kuat ternyata. Cukup kuat. Doni Sasaki. Dan nama iseng-iseng aja dulunya kan. Ya? Jadi malah sekarang orang nggak tahu nama asli ya, taunya Doni Sasaki, nama panggung aja.
Oke, ini nama media sosialnya yang lebih dikenal sama orang ya. Media sosialnya. Secara kita berbicara branding, ini berhasil membranding diri menjadi Doni Sasaki. Dan sekarang aja lah baru. Oh, ternyata orang Lombok gitu kan, banyak komentar. Ternyata orang Lombok gitu kan. Taunya orang Jawa. Taunya orang Jawa. Terus bahkan ada yang bilang orang Medan, ada yang bilang Kalimantan kayak gitu. Ya, jadi setelah ada salah satu channel, salah satu konten lah, itu saya kenalkan diri, baru pada tahu ternyata orang Lombok. Nah, baru gitu. Terbuka ini. Baru terbuka, ada bilang meton gitu. Itu benar 100.000 ke atas itu. Baru ditahu bahwa ini semeton ya. Ini semeton. Ternyata sama-sama orang Lombok. Ini Masya Allah luar Sasak biasa. Tulen ya. Sasak Tulen ini Lombok Tengah punya ini. Jadi saya banyak diskusi memang dengan Bang Doni ini. Memang kegiatan ya media sosial ini ternyata cukup menarik, Bang Doni. Cukup menarik. Ada yang tidak sengaja tercebur. Kemudian ternyata asik nih. Asik. Menggeluti. Dan ya mohon maaf bisa kita katakan ya, ternyata dunia saya di sini gitu. Nah, sebelum itu boleh nggak nih dibuka awal mulanya seorang Doni tercebur di YouTube ya. Ya. Jadi kita dari nol ini nggak apa-apa berarti ya. Dari nol, ini from zero to hero. Iya, betul. Karena ini kan channel berbagi betul, ya. Jadi nggak hanya berbagi manisnya aja, pahitnya harus diceritakan. Pahitnya yang harus ditahu untuk menjadi penyemangat, pemicu semangat ini. Pemicu semangat. Ya, betul. Jadi kalau dari masa kuliah nih dulu. Ya, kuliah ada. Jadi masih biar paham nih Doni Sasaki ini sebenarnya siapa gitu. Ya, kan. betul. Jadi masa kuliah dulu sebenarnya saya tuh penambang, Bang. Penambang emas. Penambang emas. Jadi kalau Sekotong, terus kemudian Sumbawa, bahkan dulu kayak yang terkenal di Gunung Hijrah, di Lapi itu pun pernah saya ibaratnya, pernah saya datangi lah. Jurusan apa dulu kuliah? Hukum. Nah, keren. Jurusan hukum ya. Nah, jadi itu dari ibaratnya itu menggambarkan kalau hidup saya ya nggak enak gitu kan. Jadi bukan terlahir dari orang yang kaya, bukan. Jadi dulunya ya pekerjaannya buruh kasar, karena kan kalau nambang itu buruh kasar. Jadi kita kerja di tambang rakyat. Nah itu semata-mata untuk ya udah bagaimana cara bertahan biar tetap kuliah. Nah, sehingga singkat cerita saya kuliah kan di Jogja, Bang. Ya, sama alim di Jogja. Ini oleh-oleh Jogja juga. Iya kan? Ya, kuliah Jogja. Ya, terus di mungkin saya lebih dulu kenal trading daripada YouTube. Jadi dulu pas selesai nambang, terus itu kan hanya untuk dana biar tetap nyambung kuliah. Nah, di sela-sela kuliah itu juga saya lamar pekerjaan nih biar bisa nyambi lah gitu kan, biar ada pekerjaan. Nah, ketemulah salah satu perusahaan trading. Ya, dulu namanya Forex. Forex. Betul. Forex. Nah, disitulah saya kerja, Bang. Jadi di sana kan ada kayak jenis bimbingan dan sebagainya. Saya kerja dan itu kalau nggak salah umur 3 bulan kerja, 1 rupiah pun nggak dapat. Wah, jadi ilas beramal betul-betul 3 bulan itu asli kerja? Asli kerja, nggak semua bensin semua ditanggung sendiri. Asli selama 3 bulan itu. Kerja bakti? Bisa dibilang. Jadi kita dalam namanya ini perusahaan ya, dia akan ada pendapatan itu kalau ada klien. Jadi teknisnya itu, jadi kita di sana masuk sebagai marketing. Orang masuk, kita cari klien nih orang yang mau trading. Trading nanti dia akan ibaratnya dikasih bimbingan. Nah, nanti dia akan trading sendiri. Nah, cuma susah di sana, Bang. Betul. Ini kan awal-awal termasuk awal merintis membuka pemahaman orang terkena trading ya. Nah, dan sementara trading ini ya bisa dibilang mainan yang susah orang pahami. Betul. Susah orang pahami. Artinya kita yang basically orang pendidikan, itu saya bertahun-tahun baru paham. Apalagi orang yang mohon maaf gitu baru diajak langsung dijelaskan susah. Apalagi cuma kurun waktu seminggu terus disuruh masukin dana. Betul. Susah.
Nah, waktu itu 3 bulan saya kerja. Wah, apaan sih ini gitu kan. Nggak kerja, nggak dapat duit gitu kan. Tapi paham, berarti di situ belajar tradingnya? Di situ justru dengan cara nggak langsung saya kerja, saya paham trading. Waktu tahun 2017 selesai kuliah, ya udahlah gitu, main tipis-tipis lah kan, main tipis-tipis. Tapi saya memang di broker luar, karena kalau di broker Indonesia itu parahnya dia kita minimal deposit itu 100 juta. Wah, untuk pemula itu bikin susah. Untuk kita mau apa ibaratnya, mau anak mahasiswa ini pegang 10 juta aja udah mahal banyak banget ya kan. Luar biasa. Itu bisa di warung terus. Iya. Justru anak kuliah ini nggak punya duit aja laptop masuk pendidikan ya kan, bisa digade ya kan. Betul. Pegang 100 juta itu ya sulit lah untuk mahasiswa. Jadi udah kita pilih broker luar yang mungkin main tipis-tipis itu. Nah, singkat cerita saya lulus kuliah, terus kemudian karena basically-nya orang hukum, ya udahlah saya lanjutin profesinya di pengacara. Ini sesuai kuliah nih, sesuai jurusan ya kan, masih lurus lah. Bertanggung jawab atas gelarnya. Eman soalnya kan. Betul. Ya udah. Nah, setelah itu lulus profesi lah. Singkat cerita, terus kemudian dapat job, banyak job memang. Saya dapat case atau kasus di Jakarta, di Bandung dan sebagainya lah. Kalau di Pulau Jawa. Kalau bergabung di associate-nya ada? Ada. Disebutkan nggak? Sebutkan aja. Dulu namanya LKBH Pandawa, Lembaga Konsultasi Jabatan Hukum Pandawa. Terus kemudian dia juga punya law firm-nya. Jadi yang satu untuk anggaplah orang bisa kita bantu secara percuma. Nah, itu yang ibaratnya ikhlas lah. Bantuan hukum. Bantuan hukum ya. Cuma yang satunya untuk yang profesional. Ya, ada profit, ada amalnya juga. Ada amalnya gitu. Imbang gitu ya, akhirat. Enak dunia ini kalau seperti itu. Nah, suatu hari saya dapat tugas lah bahasa atau kasus itu di Kalimantan, Bang. Wah, nggak tanggung-tanggung ini langsung ke Kalimantan. Langsung dilempar ke Kalimantan. Dan naasnya gitu kan, saya dapatnya kasusnya itu di pulau kecil, perbatasan dengan Malaysia. Nah, di situ kita nangani kasus soal tanah lah. Dan singkat cerita, pas di Kalimantan itu begitu saya sidang baru berjalan sebulan kalau nggak salah, langsung corona. Awal 2020 berarti ya? Awal 2020 langsung corona. Itu sekitar bulan Maret berarti ya? Februari atau Maret. Februari Maret diumumkan itu. Bingung ya kan, mau keluar rumah aja waktu itu tuh ketat karena dari perbatasan. Betul. Terus ngapain ini kan? Jadi pengacara, tapi nggak pengacara ini kan kita kalau udah cash sudah selesai, kita dapat ada yang ini kita cuma dibayar separuh, nanti separuhnya udah selesai cash gitu. Honor berarti ya. Honornya. Setelah project selesai baru diberikan. Baru dikasih gitu kan. Nah, sementara itu kita udah lama di situ, udah 1 bulan lebih kena corona, kita nggak punya pekerjaan. Bahkan ya nggak tahu lah diceritakan apa nggak Bang ya. Dulu pernah malah sampai jadi buruh panjat kelapa untuk bertahan hidup. Doni sakit ternyata menjalani kelapa. Waktu dulu bulan puasa Bang. Jadi kita nggak ada duit, ya udahlah sama teman-teman di kampung gitu kan. Udah buruh panjat kelapa biar ya untuk berbuka, beli rokok dan sebagainya. Saking segitu pahitnya kehidupan di Kalimantan itu ya. Kalimantan. Iya. Nah, setelah itu barulah daripada kayak gini nggak ada kerjaan, mending saya aktifkan online lagi. Jadi waktu itu setelah saya aktif pengacara, semua saya buang Bang. Jadi trading nggak ada. Karena kalau saya biasanya kalau udah punya pekerjaan satu fokus gitu. Nah, waktu itu nggak ada kerjaan, ya udahlah trading. Berarti memulai lagi trading ini, lanjutkan ilmu lama lah gitu kan. Udah trading. Terus kemudian waktu itu HP-nya masih HP kentang. Pengacara yang ibaratnya kemana-kemana gitu kan. Tapi HP-nya masih kentang. Jadi kalau nyimpan, karena gini, trading terus kemudian bisa kan saya simpan. Nanti kalau misalkan ada kesalahan, saya bisa pelajari lagi. Dia letak kesalahannya gini gitu kan, sebagai bahan evaluasi lah. Dirunut lagi sebagai pelajarannya. Jadi setelah itu
ada sekitar 8 video di HP saya. Langsung HP saya ngeblank. Video kan berat. Iya. Dan satu rekaman itu bisa sampai 20 menit. Nah, jadi udah kepikir kan, oh kan ada YouTube. Ya. Jadi saya simpanlah di YouTube. Nitip. Jadi biar gak kepenuhan. Nyimpan. Tadi titip, hapus di HP kan? Hapus di HP. Selang berapa lama kok, Bang, dijelasin dong katanya. Karena di sana kan gak ada penjelasan. Orang kita kan cuma video koleksi pribadi aja. Layar aja berarti ya? Layar aja, rekaman layar, rekaman screen gitu udah diupload. Tiba-tiba ada yang bilang, Bang, dijelasin dong. Berarti ada yang nonton. Ternyata ada jamaahnya iseng-iseng. Ternyata ada yang nonton kan. Gue kira nggak menarik gitu, Bang. Ya udah dari situ, ya udahlah aku kasih penjelasan. Nah, setiap aku trading, aku bikin videonya, aku rekam gitu kan. Aku bikin penjelasan. Ternyata tetap ada yang nonton, Bang. Oh, viewer naik. Oh, ternyata ada yang nonton. Waktu itu belum kepikiran kalau YouTube-nya ada duitnya. Ada duitnya belum ya. Cuman dengar kalau YouTube ada duitnya. Cuma nggak kepikiran YouTube ini bisa menghasilkan gede lagi gitu ya, paling ya kerja ikhlas menarik ya udahlah gitu kan. Lambat laun ternyata waktu itu tembus subscribernya 400 biji lah kan. Kok ada yang subscribe gitu kan, masih awam ini Bang, nggak ada ilmu YouTube ya kan. Jadi semuanya jadi kaget ngelihat 400 subscriber, bengong gitu ya. Itu udah banyak banget Bang. Iya. Kok ada yang mau gitu kan? Bayangkan mencari 1 subscriber aja minta ampun. Iya, karena kan apa ya, ada yang bilang cari subscriber susah gitu kan. Iya, ini malah orang yang bondong-bondong gitu subscribe. Nah, waktu itu udah rutin aja, nggak kepikiran gitu kan. Sampai tembus 1000 subscriber. 1000 subscriber, terus yaudah di situ baru saya belajar apa ini YouTube, gimana cara menghasilkan di YouTube dan sebagainya. Itu udah 1000 subscriber. Luar biasa. Terus ya udah saya pelajari, ternyata waktu itu 1000 subscriber, jam tayangnya 2000, jadi belum bisa diapa-apain. Iya. Ya udahlah, kita perpanjang lagi videonya. Jadi biar viewersnya biar nontonnya panjang. Biar jam tayangnya naik, apalagi yang harus ditingkatkan kan? Ditingkatkan ya kan. Ya udah, setelah itu pun masih pakai HP kentang, Bang. Masih tetap pakai itu ya? HP kentang, suara nggak jelas lah gitu kan, suara nggak jelas, terus ya angin semua isinya bubuk gitu kan. Kayak nggak pakai mic, berarti langsung saja? Paket komplit di HP, rekam layarnya di HP, terus kemudian ngambil suara juga di HP semua. Ngedit pun di HP, semua di HP. Software pertama apa dipakai ngedit? KineMaster. Okay. Sampai sekarang Bang. Cuma sekarang yang bedakan yang dipakai ngedit udah bisa HD gitu aja sih. Dan hilang watermarknya mungkin. Justru iya udah hilang watermarknya. Kalau dulu mungkin masih ya. Masih ya kan. Kalau sekarang udah mampu bayar lah. Kalau dulu masih nongol ya kan. Iya. Kadang kalau saking nggak tahu cara ngapusnya, ya udah videonya saya cut gitu, saya potong. Tapi jelek kualitasnya. Cuman mau gimana daripada nggak ini kan nggak mampu beli. Pokoknya pemula dengan jurus apa adanya sudah ya. Ya pada intinya sih kalau untuk teman yang mungkin yang nonton yang baru mulai ya semuanya nggak ada yang berawal dari indah. Iya. Justru yang berawal dari indah itu malah mentalnya nggak jadi. Iya, jadi mental nggak jadi nggak nemu proses kehidupan lah, ditempah gitu ya. Kurang. Ketemu bisa monet itu butuh berapa lama itu? Sejak sadar oh ini ada yang nonton nih, udah 400 subscriber gitu. Tapi yang lain kan masih ternyata jam tayang susah nih kan. Nah, YouTuber kan pasti ada yang tiba-tiba videonya viral atau meledak. Pasti dia unggul di jam tayang, susah ngejar subscriber kan. Nah, Bang Doni itu butuh berapa lama? Kalau dari 0 sampai monet itu 4 bulan Bang. Cuman kalau dari sadarnya itu 2 bulan. Wah, 2 bulan saja dia butuh ternyata. Iya, jadi sadar ya udah gitu dari saya buat penjelasan itu 2 bulan. 2 bulan langsung monet. Tembus jam tayangnya. Nah, dari situ ya udah lanjut. Tapi kan nunggu apa ini kalau bahasa ya? Surat cinta ya. Iya, surat cinta. Itu nunggu 3 bulan. Google-nya kan. itu 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, yaudah, tapi tetap aja ngupload waktu itu ngupload sampai waktu itu datang surat cintanya itu udah tembus 7.000 subscriber. Ketika dapat itu udah 7.000 ya. Iya. Dan asiknya waktu itu, Bang.
waktu itu belum 7.000 ya, masih 2.000 apa 3.000, saya lupa ingat. Ada endorse. Udah. Iya, ditawarin endorse dan ya udah kacang-kacangan gitu kan. Udah ACC, terus aku tanya berapa tawarannya. Ini YouTube ibaratnya surat cintanya belum datang. Iya, udah ada yang percaya. Udah ada yang percaya. Baru subscriber nggak salah 2000-an waktu itu. Jam tayang pun bertembus kan. Jadi masih nunggu surat cinta. Jadi dibayar 5 video itu 7 juta. Wow, keren. 7 juta 5 video. Jadi karena waktu itu lagi semangatnya ya kan. Itu 5 video nggak nyampe sehari, Bang, aku kerjain. 7 juta sehari berarti. Iya. Boleh saya katakan gitu kan? Iya, bisa dikatakan gitu. Dan itu waktu itu masih beneran nggak nih gitu kan? Masih belum percaya. Belum percaya karena ya nge-YouTube nggak niat, ibaratnya udah iseng aja kan. Ternyata dari endorse aja udah dapat gitu kan. 7 juta apa? 7 juta dikerjain sehari. Waktu itu. Masih ini aja ya. Jadi belum percaya saja. Belum percaya. Ya udah setelah itu datang surat cinta, singkat cerita lah, datang surat cintanya. Tapi sudah balik ke Jawa. Waktu itu datang surat cintanya. Udah ngupload. Di samping itu kenapa saya nggak terkonsen sama YouTube waktu itu, Bang? Masih iseng ya. Karena saya juga punya investasi lain ceritanya. Nah, jadi nggak apa-apa diceritain juga ya. Buka aja. Ini jadi motivasi. Ini rahasia sebenarnya. Ini rahasia dibuka di sini yang biasanya tahu cuma aku sama istriku aja. Di YS Podcast jadi orang yang dipercaya juga ya. Itu, Bang. Jadi dulu ngimpes di salah satu perusahaan ya, itu ekspor ya. Dia ekspornya di luar negeri gitu kan. Ya produknya kulit lah gitu. Jadi saya ngimpes sana. Impes itu dulu niatnya dananya untuk nikah, Bang. Tabungan buat nikah ini ya. Tabungan buat nikah. Biar aman di situ ya. Kalau dia ngembang, tabungan juga buat beli mobil. Rencananya. Ya. Jadi pas waktu itu datang surat cinta dari YouTube. Terus berarti bisa dicairkan dong gitu gajinya. Harapannya kan udah gajian. Langsung cair 3.400.000, Bang. Gaji pertama langsung. Gaji pertama ya? Dari ya mungkin dari dimonet sampai waktu itulah. Ya butuh kan. Sekian bulan lah. Sekian bulan ya kan, karena gue surat cintanya yang lama. Ya, betul. Terus setelah itu bisnis saya goyang, Bang. Yang diinvestasikan tadi. Iya, karena itu kan kita terima hasil sekali setahun. Sekali setahun, ternyata dan adanya corona, jadi berjalan waktu cuma 3 bulan. Berjalan 3 bulan, terus setelah itu nggak produksi lagi karena ekspornya nggak bisa, kan corona nggak bisa keluar, nggak bisa ekspor, macet semua. Singkat cerita sampai akhir tahun, waktu itu istilah udah closing nih kan, dia udah nggak ada apa-apa, hilang, ya terkubur bumi sudah gitu. Terkubur sih enggak, artinya dia masih nyisain ya mungkin perusahaannya gitu kan, atau asetnya lah gitu kan. Akhirnya asetnya itu karena kan yang invest nggak sendiri. Singkat cerita ibaratnya disita terus dilelang. Nah, hasil lelang itu yang bisa hasil lelang itu yang dibagi-bagi. Jauh dari yang ditanam. Jauh. Waktu itu saya ngimpes sekitar ya 90-an juta lah. Dana nikah ceritanya. Dana nikah kan. Ini biar aman, nggak kemana-mana jadi nginvest. Yang balik cuma 7 juta. itu dapatnya sehari waktu endorse pertama. Iya. Balik 7 juta, Bang. Dan parahnya lagi waktu itu 90 duit pribadi. Belum lagi duit orang lain. Jadi waktu itu perjanjiannya gitu kan. Jadi dalam setahun itu per bulan saya dapat 10% dari dana. Kan kita kalau udah janjikan 10%, ya kita nggak takut dong ngambil duit orang, udah kasih 5%. Betul, karena yakin kan? Yakin, investasi ini perusahaan resmi. Ya udah, kita nggak boleh sebut nama perusahaan kan, nggak boleh. Nah jadi ya udah saya ambil duit teman dari Bandung, dari Kalimantan, waktu istilah banyak loh, Bang. Saking yakinnya ya. Saking yakin. Dan berhasil meyakinkan teman. Berhasil. Di kampung juga ada yang ikut waktu itu sekitar ya mau mendekati 50 juga lah, 50 juta. Oke. Nah saya janjikan mereka berarti 5% per bulan.
Betul. Nah, ya kita nggak takut dong, kita sama-sama setengah gitu betul. kan. Nah, masih aman lah. Masih aman. Kalau hitungannya itu. Singkat cerita, truk gitu. Yang balik cuma 7 juta, Bang. Berarti utang ini yang utang pokok aja 50 lah, hampir 50. Itu belum bunga. Belum bunganya. Wah, pusing, Bang. Karena asli pusing. Waktu itu YouTube dari saya dikabarin kalau apa namanya perusahaannya nggak jalan. Ya. Intinya udah muda akhir lah itu. Intinya yang malah bukannya kabar baik gitu kan, malah kabarnya perusahaan mau disita. Dan kembali 7 juta. Kalau juta. Dan selama itu juga saya nggak ke YouTube. Stres kan? Stres karena mikir utang. Gimana mau nge-YouTube gitu kan? Gimana mau trading juga utang ini. Jadi kita dalam dunia trading itu kan kalau nggak nyaman itu ngaruh ke psikologis. Nggak bisa, betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya ke orang setengah gila gitu waktu itu. Padahal nikah juga udah di depan mata. Karena kan nabung kan. Waktu itu malah udah janji bulan sama bukan calon istri. Tapi sudah calon mertua juga udah saya janji bulan. Nah itu nggak ada yang tahu, Bang. Kalau kita bicara ngelamar ini udah ngelamar, investasi sudah bagus, tanam, hancur. Dan waktu itu kurun waktunya kalau nggak salah sisa 5 bulan lagi. Sejak tenggang waktu yang akan dijanjikan untuk nikah itu. Untuk nikah. 5 bulan lagi, Bang. Ya, saya juga bisa sih sedikit membayangkan, tapi kan beda dengan Bang Doni. Dan kalau kita masih nggak ada uang untuk itu, kita masih apa ibaratnya? Kalau kasarnya orang Lombok, kita masih bisa nyinggak lagi ke orang kan? Ya, masih. Tapi ini kan kita udah punya utang duluan. Minus berarti ini. Minus, Bang. Jadi kita mau minjam lagi udah terlalu banyak utang. Oke. Otomatis teman-teman yang tadi percaya itu udah memberi kita label juga, Bang. Label juga. Iya. Ini orang yang utang sebelum aja nggak mau bayar gitu kan. Iya, betul. Ya akhirnya tapi saya waktu itu syukurnya orang yang saya pinjam itu mengerti, Bang. Saya ceritakan semuanya, bahkan surat kontrak semua saya share ke mereka. Terbuka ya? Iya, biasanya itu kan biasa saya rahasiakan. Betul. Bagi profitnya saya rahasiakan 50-50 kan gitu. Betul. Tapi begitu ada masalah ya saya share gitu kan. Rahasianya nggak ada rahasia, terbuka gitu kan. Ya. Ya terus gimana katanya? Ya susah kan pokok. Cuman kalau untuk lebihnya ya nanti berapa adanya lah bilang. Ya. Terus waktu itu ya udah. Karena waktu KTP saya masih KTP Jawa, Bang. Ya. Jadi kalau mau minjem apa-apa nggak bisa. Akhirnya saya atasnamakan Pak D. Pinjamlah uang di bank. Jadi saya sampai ambil pinjam uang di bank untuk nutup bayar utang. Karena saya selamatkan dulu nama baik saya gitu kan. Jangan sampai tercemar kan. Dan waktu itu di salah satu bank dijanjikan 50, yang cair cuma 30. Belum ditotong tetek bengeknya, yang bersih cair cuma 25. Masih separuh. Separuhnya, Bang. Tapi udah itu saya bagi-bagikan dulu. Bagi-bagikan. Paling tidak mengurangi nih gitu kan. Mengurangi tekanan dari teman. Kan hampir setiap hari ditanya. Paling nggak enak. Iya, paling nggak enak, Bang. Jadi gimana nih katanya. Udah kita selamatin dulu. Ini lagi dinanya. Karena banyak kan. Ya udah dengan calon waktu itu masih calon istri. Udah coba lanjutkan aja YouTube-nya gitu kan. Nah, udah waktu itu setelah bulan puasa. Berarti setelah bulan puasa itu bulan April. Sekira Mei lah. Mei. Saya ingat Mei. Nah, udah bulan Mei itu saya ngonten lagi, Bang. Mulai. Udah agak tenang ya? Udah berkurang ya kan. Agak tenang konten gitu kan. Trading juga, trading tipis-tipis ya kan. Terus ngonten waktu itu video pertama ya kan. Paling dulu kan paling enggak ada di 1000-2000 orang tonton kan. Dia upload waktu itu cuma 5 yang nonton. Cuma 5. Ya karena pada subscriber udah berapa saat itu? 7.000. Mungkin karena dia kelamaan ditinggal kali. Betul. Jamaahnya ini udah banyak meninggalkan nih. Udah banyak yang udah lupa lah, ini orang mungkin udah tutup channel kali kan gitu. Iya, betul. Karena hampir kalau nggak salah itu 4 atau 5 bulan saya stop. Nggak upload sama sekali. 4 bulan nggak upload, sekali upload bisa hanya 7 yang nonton. 7 yang nonton. Tapi penghasilan tetap jalan, Bang. Tetap ada 140 per bulan. Per bulannya itu, ya. Jadi nabung setiap bulan 100 ribuan kan berarti? Iya. Tapi belum bisa ditarik walaupun dia selama 5 bulan itu kan nunggu 1,3 ya. Iya, minus 1,3. Tapi saya nggak putus semangat. Bahkan waktu itu
saya kasih dia kan kalau di YouTube tuh bisa diatur Bang, kayak misalkan nanti tunggu 5 juta baru ditarik kan bisa kan. Saya atur langsung 10 juta, target saya bulan Desember. Waktu bulan Mei Bang. Iya. Mei berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan target 8 bulan target 10 juta. 10 juta. Padahal target nikah bulan Juli waktu itu. Juli. Jadi Mei, Juni, Juli. Itu utang baru berkurang. Jadi kalau mertua saya lihat mungkin ketawa juga dia. Ternyata begini nih perjalanan nikahnya Doni Sasaki. Terus ya udah fokusnya konten Bang. Sampai waktu itu video ke-7. Udah ada yang nonton. Waktu itu yang nonton 200 orang. Oke. Dan itu pun udah capek saya share link. Share link di Telegram, di Facebook, semua saya share. Tonton gitu ya. Saya mau beritahu orang saya hidup lagi gitu. Doni masih ada. Iya. Udah, waktu itu ternyata pas video ke-8 Bang. Saya upload video ke-8, boom, meledak. Tiba-tiba nonton 10.000. Berapa hari itu? Enggak nyampe 2 hari. Enggak nyampe 2 hari tembus. Iya. Yang biasanya nonton 200. Itu maksimal 200 Bang. Yang nonton 150 ya kan. 100. Tiba-tiba video ke-8 meledak, terus 10.000. Selama saya YouTube nggak pernah ada yang tonton 10.000. Nah, itu pertama kali. Itu pertama kali meledak, push. Ya. Dan kan biasa kalau di YouTube Studio itu kan hijau dan hijau semua itu Bang. Biasa kan kalau ada satu hijau, duanya ada centang. Ada centang. Ada turun lagi. Turun. Warna apa itu? Warna silver. Silver iya. Silver itu turun. Kalau hijau centang masih mending lah. Dan itu semua Bang. Wah, bilang. Udah di situ saya tetapin. Tetap naik stabil. Terus yang ke-7 itu saya hapus Bang. Hapus dulu gitu kan. Ya. Nah, ada sisa-sisa ini yang pertama sama yang ke-7. Karena saya lihat nih, oh ini kurang bagus gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai nanti ini pandangan saya dulu karena nggak punya pemahaman YouTube memang. Pokoknya asal upload ya. Asal upload aja. Jadi kalau menurutku kurang, udah aku hapus dulu gitu kan. Jadi biar rapi dulu, rapiin dulu. Iya, dibenahi dulu ya. Terus lanjut, selang meledak itu aku upload lagi 1, 2, ke-4 Bang. Meledak lagi. Waktu itu tembus sampai 100.000 yang nonton. 100.000. Wah, waktu itu nonton. Saya biasa. Ini bener gak nih nonton nih kan? Jangan robot gitu, masih belum percaya. Udah robot. Dan biasanya sih dibayar waktu itu dalam 1.000 yang nonton misalkan. Itu dibayar paling ya $1. Banyak kan 14.000 Bang. 14.000 per 1.000 views ya. Dan ini pernah sampai yang meledak 100.000 itu dibayar $8 per 1.000 penonton. Ini trading loh, tinggi CPM-nya. Berarti kan $8 kali 100 loh. Kalau di matematika kan gitu kan. Iya, betul. Kali $800. 800, iya. Oke. Tapi kan dia itu nggak masuk dalam bulan yang saya inilah. Masih panjang berarti dihitung ya? Iya, dia dimasuknya bulan Juni. Maksudnya itu yang bulan Mei itu saya penghasilan 23 juta. Bulan Mei. Padahal kan targetnya Desember 10 juta. Desember 10 juta, masih ada sisa sekian bulan kalau mau. Malah bulan itu sudah langsung 23 juta. 23. Tapi belum bisa diambil. Ya kan dia kan kalau bulan Mei berarti Aprilnya baru cair kan. Ya. Tapi kan udah closing gitu maksudnya. Ini udah tinggal nunggu aja gitu kan. Tanggal 21. Nah, tinggal 21. Ya udah aktif. Dan waktu itu pede lagi saya. Wah, udah jadi nikah nih. Targetnya kan. Wow, tinggal waktu itu kan Juli kan. Berarti kan Mei, berarti April Mei kan? Ya, Mei, Juni, Juli. Ya, masih ada sekian bulan. Penghasilan Mei bisa diambil di bulan Juninya. Juninya bisa diambil di bulan Juli. Ya. Ada dana 2 bulan nih kan. Betul, 2 bulan nih saving. Savingnya. Utang masih ada? Masih ada. Oke, berarti prioritas itu. Paling tidak ada yang saya sisihin dulu untuk nikah, walaupun nggak full gitu kan. Jadi paling nggak kalau misalnya nanti ngundur gitu, ngundur ya paling enggak ada nih bukti kalau saya lagi nabung gitu. Enggak seresah sebelumnya itu, tabungan enggak ada, utang banyak Bang. semua menyerang pokoknya. Nah, itu kalau ini udah alhamdulillah agak tenang gitu kan. Paling enggak saya jadi waktu itu ya udah setengahnya masuk tabungan, setengahnya utang Bang. Terus bulan selanjutnya waktu itu cair 40. Itu 1 bulan. 1
1 bulan. Peningkatan nih Bang. Peningkatan terus gitu kan. Jadi video yang nonton 100 itu kan tetap muter Bang. Iya. Sampai tembus 600.000 yang 600.000 satu video itu. Dan itu penghasilannya yang tetap stabil dapat dolar per anunya. Tetap per bulan ya. Iya. Itu konten evergreen. Terus itu muter terus dan dalam seminggu dalam 4 video pasti ada yang satu yang meledak. Wah, ini intervalnya keren banget. Satu video orang kadang 100 video satu loh. Iya. Jadi per video biasanya udah yang nonton 30 gitu kan, 30.000, 20.000. Begitu dia keluar video yang meledak gitu, pong langsung loncatnya nggak masuk akal, tiba-tiba dari 10.000 naik ke 100 Bang. Ini orang dari mana gitu kan? Nih paling enak ngeliat grafik dolarnya itu. Iya. Dan ya udah gini aja, gitu. Setiap hari saya cek Bang, naik cuci gitu kan. Asik gitu lihatnya kan. Makin optimis nikah pokoknya. On time. Optimis. Di 40 gitu. Bulan selanjutnya cair 60. Ya. Jadi setelah saya nikah itu yang cair 87 juta sebulan. Justru setelah nikah. Setelah nikah. Setelah akad gitu, setelah akad gitu kan makin percaya diri ini. Iya. Naik lagi 87. Jadi saya hitung-hitung waktu itu 4 bulan kayaknya enggak 7 pas bulan September. Kurang lebih lah 5 bulan lah. Itu saya hitung penghasilannya itu ada lah kayak setengah M itu Bang. Setengah M. 5 bulan itu. 5 bulan. Hitung. Wis. Ngeri. Jadi kan dia nggak tahu perhitungan, jadi kan naik gitu kan sampai tembus 87 ada. Di situ stabil ya Bang. Setiap bulan pokoknya sekitar itu. Dia yang paling lama penghasilan waktu itu 70. Lama itu stabil 70 gitu. Wah. Rata-rata per bulan berapa views sih kalau 70 juta? 70 juta, 1 juta. 1 juta views. Penonton. Betul penonton. Total videonya ya. Jadi kalau dilihat bulan ini viewsnya 1 juta, kadang 1,2 viewsnya. Ya udah penghasilannya itu ketebak lah itu 70 juta. 70 juta koma malahan itu. Hai. Yuk makanya wah ngeri juga YouTube ini gue bilang itu. Nah, inilah baru sadar ini. Baru sadar ya. Dari situ juga saya lepas baju ke pekerjaan yang lain. Pensiun muda. Udahlah nggak usah keluar daerah lagi, nggak usah ngurus ini lagi gitu kan. Ya udah fokus ke YouTube. Pede udah nih. Udah pede. YouTube saya bisa hidup gitu. Nah dari situlah mulai saya trading lagi. Kan sambil ngotot sambil trading kan. Jadi utang udah lunas. Jadi sebelum nikah utang udah lunas semua. Aman. Termasuk utang yang saya ambil dari bank itu udah semua ya. Udah lunasin. Gimana nggak lunas? Sebulan 70-80 juta gitu. Dan itu belum lagi endorse. Nah ini endorse. Endorse-nya lumayan besar juga sepertinya. Jadi kita punya kayak jenis red card gitu kan. Jadi kita punya harga. Jadi di Instagram juga. Cuman kalau di IG agak sepi. Pernah sih di IG tapi agak sepi. Kebanyakan di YouTube. Kalau endorse itu apa ya? Kita buka juga ya. Motivasi. Ini Bang Doni buka juga nih. Endorse-nya jadi kalau endorse itu kalau lagi oke gitu kan. Itu bisa satu video itu 300 sampai 500 dolar. 300 sampai 500 dolar. Karena barang trading ini mainan apa ya? Nah, CPM-nya endorse tinggi. Sama AdSense-nya ternyata tinggi. Tinggi dia. Tinggi. Jadi dia termasuk ini karena pengetahuan teknologi dia. Pendidikan. Betul. Jadi cukup tinggi memang CPM-nya. Makanya ngeri juga memang. Karena kan banyak juga nih kawan-kawan yang lain walaupun view-nya segitu, kadang kan pendapatan per 1000-nya enggak sama. Tergantung kontennya. Tergantung konten, ternyata tergantung berarti konten ngaruh ke iklan yang masuk gitu ya. Betul. Betul. Jadi itu sudah segitu dapatnya ya. Segitu dapatnya. Terus tapi trading masih tetap main? Tetap main. Ya kalau trading sampai sekarang sih kalau trading. Tetap main trading. Nah, kalau trading sendiri nih. Ini saya masih belum percaya nih. Bang Doni belum percaya awal-awal. Ini sekarang saya belum percaya. Ini pernah tembus 300 juta sebulan antara YouTube, kemudian trading dan endorse ya. Seluruh lah. Ya seluruhnya ini pernah tembus 300 juta. Kalau berbicara trading, sebulan bisa dapat berapa seperti itu? Kita ambil rata-rata. Rata-rata kalau
Saya kan mainnya standar dalam kalau market bagus gitu. Sehari itu 1 juta targetnya. Sehari 1 juta. Target 1 juta. Tapi pernah juga saya tembus 27 juta sehari. Jadi nggak salah. Jadi nggak salah Bang Doni ini diikuti oleh banyak orang. Ini bukti. Iya. Ya bukti yang bicara. Mungkin kalau Bang Doni nggak bisa dapat segitu, pengikut juga nggak akan bisa Bang Doni. Ya karena kan percaya. Pengikut itu kan masih lihat sosok kan. Betul. Sosok dan cara saya main di YouTube pun itu bisa diikuti orang gitu kan. Karena kan kita, kalau saya pribadi itu ngedukasi ngedepaninnya. Edukasi. Jadi bukan sekedar pamer gini-gini gitu kan. Tapi ya udah kalau mau ikut begini caranya gitu. Tapi dengan catatan ada risikonya. Tetap dikedepankan itu ya. Risiko. Karena kalau pendidikan kan semua yang kita depankan, kalau mau maju ya gini syaratnya, gini risikonya gitu. Kalau enggak, kalau siap ya udah siap mental. Karena kan kita nggak menjamin orang untung terus, ada ruginya. Iya, betul. Jadi sisi edukasi bahwa semua kegiatan kalau mau dapat itu, ingat ada di sisi baliknya itu ada risiko. Ya, dan risiko itu bisa kita minimalisir dengan pengetahuan. Nah itu titik poinnya kan. Titik poinnya itulah yang dimiliki Bang Doni ini. Ternyata dia 3 bulan kerja ikhlas nggak dapat gaji. Belakangan digaji. Belakangan diganti semua ya. Dan efeknya dulu dari investasi. Makanya saya selalu gini Bang. Walaupun saya hancur, bila dibilang hancur lah waktu itu, saya tetap berharap pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Waktu itu mau keluar rumah aja udah ketakutan Bang. Kayak ada yang nyari aja gitu. Karena ada utang juga di rumah gitu kan. Orang invest tadi. Orang-orang dekat juga. Sahabat sendiri gitu kan. Jadi ya udah pas kita udah dapat hikmahnya gitu kan. Di situ kita ternyata Tuhan itu punya jalan lain gitu kan. Betul. Dan di situ kita bersyukur. Jadi makanya pas saya lihat, ya kita bukan pamer Bang ya. Dalam kan saya mulai buka rezeki lah. Rezeki ini kebuka ini bulan Mei. Bulan Mei ya. Jadi bisa dibilang sekarang udah 1/2 tahun lebih ya. Dan penghasilan ya udah bisa dibilang 1,5 M udah ada. Total penghasilan gitu kan. Tapi semoga aja tetap lancar. Amin. Ya tujuannya kan kita memotivasi. Ya motivasi ini. Tapi kan ya itu. Jadi untuk teman-teman semua intinya kan gini, kalau kita udah di atas, tapi yang paling penting itu kan dilihat di bawahnya dulu. Ingat tadi Bang Doni cerita pernah sakit hanya untuk menyambung hidup, itu ngambil pohon apa? Ya jadi kelapa, jadi kuli manjat. Pohon kelapa itu pun sudah dilakukan. Jadi mau apa lagi Bang Doni? Sudah semua profesi berarti. Bahkan dulu di tambang raya itu pernah ketimbun sampai segini, tinggal kepala aja, dikira mau mati loh Bang. Kan ya tambang ilegal. Tambang rakyat itu ya kayak gitu. Keamanannya ya seadanya. Ya resiko sendiri kadang nggak ada yang tahu ada orang meninggal di situ kan, tambang ilegal kan. Itu kayak orang gali apa lah gitu, digali sampai keluar badan, baru diikat di sini Bang. Ditarik. Itu kedalaman 150 meter. Bang Doni pernah situ juga ya? Iya. Jadi kalau tambang ini di Banten pun saya pernah Bang. Jadi di Sekotong, di Sumbawa, bahkan di Jawa itu, di Jogja, di Banten pernah. Tambang ini makanya lingkaran tambang saya pun besar. Artinya kalau koneksi gitu kan ada besar tambang. Tapi ya setelah jadi pengacara YouTube ini aja agak lepas. Jadi udah ditinggalkan itu ya. Tapi cuma komunikasi biasa-biasa aja ke teman-teman yang lain. Ini sangat luar biasa. Ini yang melatar belakangi seorang Doni Sasaki. Nah, kayaknya asik di part berikutnya ini Bang Doni. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya trading ini ke depannya. Mungkin ya di part kedua kita akan bahas.